Halo mahasiswa online, ketemu lagi dengan Pak Danang. Hari ini saya akan membahas mengenai binatang yang bisa digunakan untuk penelitian farmakologi. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai perhitungan dosis pada hewan coba untuk penelitian farmakologi dan ilmu terkait lainnya. Selain perhitungan obat sintesis, kita juga akan membahas mengenai perhitungan dosis obat herbal pada hewan coba. Untuk itu, siapkan catatannya, siapkan kopinya, dan siapkan cemilannya. Let's start it. Hewan coba banyak digunakan untuk penelitian farmakologi, untuk menilai efektivitas suatu kandidat obat, untuk melihat kadar obat di dalam darahnya. Selain itu, penelitian dengan hewan coba juga dapat digunakan untuk melihat efek samping atau toksisitas suatu obat. Hewan yang digunakan untuk penelitian bervariasi, tergantung dari kebutuhan, mulai dari hewan yang kecil seperti udang, ikan, bahkan sampai hewan yang sangat besar seperti kuda. Ukuran hewan yang bervariasi ini mulai dari yang kecil hingga yang sangat besar memungkinkan variasi dosis yang sangat beragam. Sehingga untuk itu perlu yang namanya penyesuaian dosis yang menjadi dasar konversi dosis dari dan ke manusia. Kan tidak tepat juga ya kita menggunakan dosis 500 mg untuk hewan seperti kuda yang beratnya berkali lipat manusia. Serta tidak tepat juga kita menggunakan dosis 500 mg untuk hewan seperti mencit yang beratnya cuma 20 gram dibandingkan dengan manusia. Sehingga untuk uji coba dengan menggunakan hewan coba yang berbeda spesies, para peneliti mengembangkan konversi dosis antar spesies, sehingga dosis yang digunakan itu setara dengan berat dan ukuran hewan coba yang digunakan dalam penelitian di laboratorium. Sebagai contoh, paracetamol 500 mg pada manusia dengan berat 70 kg itu setara dengan sekian miligram paracetamol pada mencit dengan berat badan 20 gram dan setara dengan anjing dengan berat badan 12 kg. Selain itu, konversi dosis ini berguna sebagai dasar untuk mengubah dosis suatu kandidat obat yang lolos secara preklinis pada hewan uji digunakan sebagai dosis uji klinis pada manusia. Sebagai contoh, jika kita mau mengkonversi dosis paracetamol 500 mg ke mencit, maka dosis 500 mg tersebut perlu dikalikan dengan 0,026. Sedangkan jika mau mengkonversi ke kelinci, maka 500 mg itu dikali 0,07. Sedangkan jika dari dosis mencit mau dikonversi ke dosis manusia, maka perlu dikali dengan 387,9. Dan jika mau dari dosis mencit mau dikonversi ke dosis tikus, maka perlu dikali 7,0. Untuk pemberian suatu senyawa atau ekstrak kepada hewan coba, kita perlu mengetahui rute pemberiannya. Rute pemberian yang umum digunakan adalah intravena, intramuskular, intraperitoneal, subkutan, dan peroral. Untuk masing-masing rute pemberian dan spesies hewan coba, terdapat volume maksimal yang dapat kita berikan, sehingga hal ini tidak menyiksa binatang yang kita gunakan. Sebagai contoh, untuk mencit dengan berat badan 20 sampai dengan 30 gram, pemberian suatu senyawa atau ekstrak secara peroral, volume maksimal yang bisa diberikan adalah 1 mili. Jika diberikan lebih dari 1 mili, itu sudah melebihi volume maksimal lambungnya.
Bagaimana jika diberikan 2 mili atau lebih, maka hal itu akan menyiksa mencit tersebut. Akan lebih bijak jika kita mau memberikan senyawa atau ekstrak, volumenya kurang dari volume maksimal. Contoh lainnya adalah jika kita ingin memberikan injeksi secara subkutan pada kelinci dengan berat 2,5 kg, volume maksimal pemberian secara subkutan adalah 10 mili, karena jika lebih akan menyebabkan kerusakan pada jaringan subkutan kelinci tersebut yang tidak mampu menerima lebih dari 10 mili. Dalam menguji suatu kandidat obat atau ekstrak, biasanya kita menggunakan obat yang telah ada sebagai pembanding. Jika kita ingin membandingkan efek analgesik dari suatu kandidat obat atau ekstrak, kita bisa membandingkannya dengan parasetamol. Nah, parasetamol yang kita gunakan ini sebagai pembanding tersebut, kita konversi dosisnya ke dosis hewan coba yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan tikus. Nah, bagaimana konversinya? Pertama-tama, kita konversi dosis parasetamol 500 mg, kita kali dengan faktor konversi. Faktor konversi ini kita dapat dari tabel di awal video tadi ya. Untuk tikus, faktor konversinya adalah 0,019, sehingga didapatkan dosis 9 mg per 200 gram berat badan tikus. Jadi 9 mg parasetamol pada tikus itu ekivalen dengan 500 mg parasetamol pada manusia. Kemudian kita perlu menimbang berat badan semua tikus yang akan mendapatkan parasetamol. Kita akan gunakan tikus terberat sebagai patokan atau acuan dalam membuat namanya larutan stok. Nah, apa itu larutan stok? Namanya aja stok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stok itu artinya persediaan atau perbekalan. Jadi larutan stok itu kita gunakan untuk diberikan pada semua tikus yang akan mendapatkan parasetamol. Akan repot kalau setiap tikus kita perlu menimbang satu persatu parasetamol, makanya kita perlu membuat namanya larutan stok. Kembali lagi, kita menggunakan tikus terberat sebagai acuan dosis dan volume pemberian. Volume pemberian maksimal yang kita gunakan tidak 100% dari volume pemberian untuk setiap rute pemberian. Kita akan menggunakan 0,5 atau setengah dari volume maksimal secara per oral, sehingga hal ini tidak menyiksa hewan coba yang kita gunakan. Nah, untuk tikus dengan berat badan 200 gram, parasetamol yang digunakan adalah 9 mg. Jadi, berapa dosis untuk tikus dengan bobot 250 gram? Ya tinggal kita kali silang aja sehingga didapatkan hasil 11,3 mg parasetamol untuk tikus dengan berat badan 250 gram. Kemudian untuk konsentrasi larutan stok yang kita buat, kita bisa menggunakan rumus dosis tikus terberat dibagi dalam kurung 0,5 kali volume maksimal seperti di video. Akhirnya kita bisa mendapatkan konsentrasi larutan stok sebesar 4,5 mg per mili. Setelah kita mendapatkan konsentrasi larutan stok dari obat kita, selanjutnya kita perlu tahu berapa volume yang kita butuhkan untuk membuat larutan stok.
Ini bisa kita dapatkan dari total volume pemberian ke hewan coba kita. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan 50 mili. Nah, berikutnya kita menghitung berapa kebutuhan paracetamol untuk membuat larutan stok dengan konsentrasi 4,5 mg per mili sebanyak 50 mili. Dari hasil perhitungan didapatkan hasil sebesar 225 mg paracetamol. Jadi, untuk membuat larutan dengan konsentrasi sebesar 4,5 mg per mili, kita memerlukan paracetamol sebanyak 225 mg yang kemudian dilarutkan dalam pelarut yang sesuai sebanyak 50 mili. Maka hasilnya adalah 50 mili paracetamol dengan konsentrasi 4,5 mg per mili. Bagaimana jika kita tidak mempunyai paracetamol murni? Kita bisa menggunakan paracetamol tablet yang beredar di pasaran. Apakah kita hanya mengambil 225 mg untuk membuat larutan dengan konsentrasi 4,5 mg per mili? Tentu tidak, hal ini ada perhitungannya tersendiri. Sederhananya, kita menggunakan suatu perbandingan. Sebelum itu, kita perlu menghitung berapa berat rata-rata tablet paracetamol yang kita punyai. Sebagai contoh, jika kita mempunyai tablet paracetamol dengan berat rata-rata 650 mg, berarti dalam 650 mg tablet paracetamol itu terdapat 500 mg paracetamol. Berarti jika kita ingin mengambil 225 mg paracetamol, berapa miligram yang kita ambil dari tablet paracetamol tersebut? Rumusnya adalah 225 mg dibagi 500 mg dikali 650 mg, sehingga didapatkan hasil sebesar 292,5 mg paracetamol. 292,5 mg paracetamol itu ekivalen dengan 225 mg paracetamol murni yang perlu kita ambil dari tablet paracetamol. Langkah terakhir adalah menghitung dosis untuk setiap hewan coba yang kita gunakan berdasarkan berat badan. Dosis yang menjadi acuan adalah dosis yang kita dapatkan dari konversi di awal video tadi. Sebagai contoh, jika ada tikus dengan berat badan 200 gram, maka dia akan mendapatkan 9 mg paracetamol. Selanjutnya, jika ada tikus dengan berat badan 229 gram, maka tinggal dikali silang aja. 229 dibagi 220 dikali 9 mg, maka akan mendapatkan dosis sebesar 10,3 mg. Setelah mengetahui dosis tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menghitung volume pemberian untuk tikus dengan berat badan 229 gram tersebut. Volume dapat dihitung dengan rumus dosis dibagi dengan konsentrasi larutan stok. Sebagai contoh, tikus yang mendapatkan 10,3 mg paracetamol dibagi dengan konsentrasi larutan stok paracetamol sebesar 4,5 mg per mili, maka akan didapatkan volume sebesar 2,3 mili. Volume pemberian dengan menggunakan pendekatan ini tidak akan lebih dari 2,5
mili karena akan menggunakan tikus terberat sebagai acuan, sehingga larutan stok yang kita buat akan semakin pekat. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar menggunakan hashtag bahas ini dong Pak. Jika dirasa ada manfaatnya, bolehlah di-share di grup WhatsApp kelas atau keluarga atau teman-teman. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk perkuliahan berikutnya. Bye-bye.